Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 tugas biologi umum dosen pengampu Bapak Wasis Buyung Wisnu Brata SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan critical book report dan critical journal review tentang kesehatan dan resikonya. Oke, untuk pertama kali akan dijelaskan oleh Saudari Teresa Uvero. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Critical Book Report. Berikut ini adalah identitas bukunya. Judul bukunya itu Sehat Itu Mudah, pengarangnya Profesor Dr. Insinyur Ali Komsan dan Profesor Dr. Insinyur Faisal Anwar, penerbitnya Hikmah, tahun terbit 2008, kota terbitnya Jakarta, nomor ISBN-nya 978 979 114 1963. Berikut adalah daftar isi bukunya. Kita masuk ke bagian ringkasan buku. Yang pertama, bab 1, hidup sehat dengan gizi seimbang. Hidangan gizi seimbang berupa menu makanan yang mengandung zat energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Keadaan itu tercermin dari derajat kesehatan, tumbuh kembang, serta produktivitas yang optimal. Yang pertama, zat gizi sebagai sumber energi. Bahan sumber energi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi karbohidrat dan sumber energi lemak. Yang kedua, zat gizi sebagai sumber zat pertumbuhan. Yang ketiga, zat gizi sebagai sumber zat pembangun, berupa unsur protein yang berperan penting perkembangan tingkat kecerdasan seseorang. Bahan makanan sumber zat pembangun yang berasal dari bahan makanan nabati, yaitu kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sementara yang berasal dari hewani, ikan, daging ayam, dan susu. Yang keempat, zat gizi sebagai sumber zat pengatur. Bahan makanan sebagai zat pengatur adalah vitamin dan mineral. Zat pengatur yang dimaksud adalah yang berperan untuk melancarkan kerja fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Bab kedua yaitu hubungan sehat antara gaya hidup dan pola makan. Pergeseran gaya hidup akibat pengaruh urbanisasi, globalisasi, dan industrialisasi menyeret sebagian masyarakat Indonesia untuk cenderung menyukai makanan siap saji yang kandungan gizinya tidak seimbang. Yang pertama, sumber makanan dalam pola hidup sehat. Tidak ada faktor lingkungan yang pengaruhnya begitu besar terhadap kadar kolesterol darah kecuali pola makan. Pola makan sangat sentral dan kolesterol sangat fundamental sebagai penyebab aterosklerosis. Yang kedua, pola makanan yang dianjurkan piramida gizi. Piramida gizi Indonesia mengelompokkan sumber makanan menjadi 3 kelompok, yaitu dasar piramid berupa makanan sumber karbohidrat seperti beras, terigu, jagung, ketela, dan lain-lain. B, jenis makanan berupa sayur dan buah. Dan yang C, puncak piramid, yaitu berupa sumber protein dan lemak seperti daging ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Ketiga, pola makan tradisional. Makanan tradisional lebih banyak mengandung sayuran dan sangat beragam jenisnya, sehingga tidak akan membosankan. Bab ketiga yaitu food supplement. Pada dasarnya, food supplement hanya menjadi kebutuhan bagi orang yang pola makannya kurang baik, baru sembuh dari penyakit, dan sebagainya. Food supplement bukan pengganti makanan. Sebelum mengkonsumsi, sebaiknya kumpulkan dulu berbagai informasi tentang manfaat dan cara penggunaan makanan suplemen yang Anda inginkan. Anda tidak bisa mempercayai dan menggunakan makanan tambahan hanya berdasar kepada kata-kata penjual atau iklan, katanya, atau pada keterangan label atau kemasan. Bab yang keempat yaitu makanan rakyat yang banyak manfaat atau tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu berasal dari Tiongkok, seperti halnya kecap, tauco, bakpao, dan bakso. Nama tahu merupakan serapan dari bahasa Hokkien atau tauhu yang secara harfiah berarti kedelai terfermentasi. Tahu telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2.200 tahun yang lalu. Penemunya adalah Liu An, yang merupakan seorang bangsawan, cucu dari Kaisar Han Gaozu, Liu Bang yang mendirikan dinasti Han. Versi tahu yang dikenal di Jepang adalah tahu sutra. Tahu sutra lebih lunak dan kurang tahan terhadap pengolahan lebih lanjut, sehingga biasanya dikonsumsi mentah. Tahu secara umum dibawa para perantau Cina ke seluruh penjuru dunia, sehingga menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara, lalu juga akhirnya ke seluruh dunia.
Manfaat konsumsi tahu untuk kesehatan. Yang pertama, mengurangi resiko kanker. Kedua, menurunkan kolesterol. Ketiga, menjaga berat badan. Keempat, mencegah osteoporosis. Kelima, menurunkan resiko anemia. Keenam, mengurangi gula darah para penderita diabetes. Ketujuh, meningkatkan daya ingat. Dan yang kedelapan, mengobati sakit ginjal. Bab kelima, yaitu kapsul alami yang kaya gizi atau telur. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Umumnya, telur yang dikonsumsi berasal dari jenis-jenis burung seperti ayam, bebek, dan angsa. Akan tetapi, telur-telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan. Selain itu, dikonsumsi pula juga telur yang berukuran besar seperti telur burung unta ataupun sedang seperti telur penyu. Cara memilih telur yang baik. Yang pertama, ukuran telur tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kedua, warna telur tidak pucat atau terlalu gelap. Ketiga, bersih dari berbagai kotoran ataupun noda. Keempat, tekstur kulit telur halus, mulus, dan tidak kasar. Kelima, tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Keenam, apabila diteropong, terlihat jernih dan kuning telur ada di tengah telur. Ketujuh, baunya normal, tidak berbau busuk. Kedelapan, bentuk lonjong telur normal, tidak bulat. Kesembilan, pilih yang dikemas dengan baik dan mengandung omega 3. Bab yang keenam yaitu menguatkan tenaga dalam dengan madu. Yang pertama, meningkatkan energi. Madu merupakan sumber alami guna meningkatkan energi tubuh. Hanya dengan 17 gram karbohidrat per sendok makan, energi tubuh akan meningkat. Sebab fruktosa dan glukosa yang terkandung di dalamnya masuk ke aliran darah dan memberikan dorongan yang cepat untuk menambah energi kita. Kedua, mengobati alergi. Bagi kita yang menderita alergi karena serbuk sari, cobalah untuk mengonsumsi madu lokal. Sebab lebah lokal juga menyerbuki bunga lokal yang menyebabkan alergi pada tubuh kita. Nah, nektar mereka akan berisi sejumlah serbuk sari yang memungkinkan tubuh untuk merespons sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi terhadap serbuk sari. Ketiga, antiinflamasi. Ahli kesehatan Yunani kuno mengakui kalau madu memiliki sifat antiinflamasi. Menurut mereka, madu baik untuk mengobati bintik-bintik pada wajah karena terbakar sinar matahari. Selain itu, madu juga bisa menyembuhkan radang tenggorokan dan amandel. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja olahraga. Penelitian terbaru menunjukkan kalau madu juga bisa meningkatkan kinerja kita saat berolahraga, khususnya jenis atletik. Selidik punya selidik, madu dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil. Baik, selanjutnya yaitu bab ketujuh, menjaga otak tetap segar dengan buah pisang. Selain mengenyangkan, buah pisang mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. Dalam satu buah pisang berukuran sedang mengandung potasium atau kalium, serat, dan zat besi. Selain itu, buah pisang juga mengandung vitamin C, vitamin B6, magnesium, dan 105 kalori. Nutrisi dan vitamin tersebut membuat buah pisang menjadi superfood dan juga buah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin. Berikut manfaat buah pisang untuk kesehatan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi otak. Yang kedua, sumber energi. Yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Yang keempat, mengatur kadar gula dalam darah. Yang kelima, sumber antioksidan. Yang keenam, membuat kenyang lebih lama. Yang ketujuh, memberikan sensasi menyenangkan. Bab ke-8. Mengenali sumber makanan penambah stamina. Stamina adalah kekuatan untuk bertahan, baik secara fisik dan mental, dalam jangka waktu yang lebih lama. Berikut ini adalah beberapa makanan penambah stamina yang bisa Anda konsumsi agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan optimal. Yang pertama adalah oatmeal. Oatmeal merupakan jenis gandum yang kaya akan kandungan serat, vitamin B, zat besi, dan mangan. Oatmeal sangat ideal dikonsumsi sebagai sarapan sehat karena lebih lama dicerna oleh tubuh, sehingga dapat membuat Anda kenyang lebih lama dan tidak cepat kehabisan energi. Yang kedua, hati sapi. Hati sapi merupakan salah satu makanan padat nutrisi atau superfood yang baik untuk dikonsumsi. Selain dikenal sebagai sumber zat besi,
Hati sapi juga mengandung semua jenis protein yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Terlebih lagi, hati sapi juga kaya akan vitamin B12 yang dikenal mampu menambah produksi energi. Yang ketiga, ikan salmon dan tuna. Ikan salmon dan tuna dikenal mengandung protein dan asam lemak omega 3 yang tinggi. Asam lemak omega 3 telah terbukti dapat meningkatkan performa dan ketahanan tubuh saat beraktivitas fisik. Bukan hanya itu, ikan salmon dan tuna juga tinggi akan vitamin B12. Kombinasi protein, asam lemak omega 3, dan vitamin B12 ini dapat meningkatkan produksi energi di dalam tubuh. Yang keempat, telur. Sudah tak diragukan lagi kalau telur memang merupakan salah satu jenis makanan penambah stamina. Hal tersebut tak terlepas dari tingginya kandungan leusin, yaitu jenis asam amino esensial yang bermanfaat dalam penyerapan gula dan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi. Yang kelima, pisang. Dari beragam jenis buah, pisang merupakan salah satu buah yang sangat dikenal manfaatnya sebagai penambah stamina. Hal ini karena buah pisang kaya akan kandungan karbohidrat, kalium, dan vitamin B6. Ketiga kandungan tersebut terbukti dapat membantu meningkatkan energi dalam tubuh Anda. Selain daftar makanan di atas, masih banyak jenis makanan penambah stamina lainnya yang bisa Anda konsumsi, seperti beras merah, ubi jalar, buah apel, alpukat, jeruk, stroberi, coklat hitam, dan kacang-kacangan seperti edamame. Selain makanan, air memiliki peran penting dalam sistem transport dan kesehatan makhluk hidup, antara lain pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan detoksifikasi. Bab ke-9. Peran vitamin E untuk kesehatan jantung perempuan. A. Struktur dan fungsi kardiovaskular. Jantung terletak di rongga dada bagian kiri agak ke tengah, tepatnya di atas sekat diafragma yang memisahkan rongga dada dan perut. Rongga tersebut dikelilingi oleh tulang iga dan tulang belakang. Di bawah jantung di dalam rongga perut terdapat kantong nasi. Di sebelah kiri dan kanan jantung terdapat kedua paru-paru. Jantung memiliki dinding dan otot jantung berfungsi agar jantung tetap berdenyut. Jantung juga memiliki 4 klep jantung berfungsi menentukan arah dan besar aliran darah. Kemudian jantung memiliki sistem listrik berfungsi mengkoordinasi denyutan. Pada dasarnya, jantung berfungsi sebagai pemompa darah. Dengan denyutan, jantung memompa darah yang kaya akan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh, termasuk arteri koroner, serta darah yang kurang oksigen ke paru-paru untuk mengambil oksigen. A. Struktur dan fungsi kardiovaskular. Darah mengalir dari pembuluh darah yang disebut arteri, vena, dan kapiler. Arteri berdinding tebal dan memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar berfungsi membawa darah, lapisan tengah berfungsi untuk mengembang dan mengerut di bawah pengaruh saraf, dan lapisan dalam yang sangat halus berfungsi agar darah mengalir dengan mudah. Arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena berdinding tipis karena tidak mendapat tekanan yang kuat seperti arteri, sehingga berdinding tipis. Vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Sedangkan kapiler merupakan pembuluh darah terkecil, berfungsi sebagai tempat pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta zat yang tidak diperlukan oleh darah. B. Peran vitamin E untuk kesehatan jantung perempuan. Pada jantung dan pembuluh darah, vitamin E bermanfaat untuk mengobati dan mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk pengerasan arteri, serangan jantung, nyeri dada atau angina pectoris,
sakit kaki karena penyumbatan pembuluh darah, dan tekanan darah tinggi. Karena vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dalam arti kata mencegah penumpukan sel lemak, mengurangi radikal bebas, dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Yang pertama, usia, jenis kelamin, dan keturunan. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, diabetes. Yang kelima, dislipidemia. Yang keenam, obesitas. Bab 10. Omega 3 dan Omega 6 baik untuk jantung dan bagus untuk otak. Omega 3 berada di antara atom karbon ketiga dan keempat, sedangkan Omega 6 berada di antara atom karbon ke-6 dan ke-7. Omega 3 adalah lemak tak jenuh, di mana tubuh tidak mampu memproduksinya sendiri, sehingga dibutuhkan asupan makanan yang mendukung. Ada 3 jenis lemak tak jenuh yang sehat dalam omega 3, yaitu ALA atau asam alfa-linoleat, DHA atau asam docosahexaenoik, dan EPA atau asam eicosapentaenoik. Sedangkan dalam omega 6 yang juga merupakan lemak tak jenuh, ada 4 jenis lemak yang terkandung di dalamnya, yaitu LA atau asam linoleat, ARA atau asam arakidonat, GLA atau gamma linoleik, CLA atau asam linoleat terkonjugasi. Bab ke-11, lemak atau kawan atau lawan. Lemak, yang bahasa Inggrisnya fat, merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, contohnya A, D, E, dan K. Monogliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, terpenoid, atau termasuk di dalamnya getah dan steroid, dan lain-lain. Lemak secara khusus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu ruang, lepas dari wujudnya yang padat maupun cair, yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa. Pada jaringan adiposa, sel lemak mengeluarkan hormon leptin dan resistin yang berperan dalam sistem kekebalan, serta hormon sitokina yang berperan dalam komunikasi antar sel. Bab ke-13. Cara memilih makanan rendah kolesterol. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam menerapkan pola makan rendah kolesterol. Yang pertama, utamakan makanan yang tinggi serat. Yang kedua, pilih yang mengandung lemak baik. Selanjutnya, bab 14. Meningkatkan imunitas dengan probiotik. Probiotik adalah kombinasi mikroorganisme yang telah menunjukkan atau diduga memiliki efek menguntungkan ketika dikonsumsi, termasuk menginduksi respon imun dan mempercepat penyembuhan berbagai gangguan pencernaan, baik akut maupun kronis. Berdasarkan studi sebelumnya, probiotik meningkatkan induksi respon imun, sel epitel, sel dendritik, monosit atau makrofag, dan limfosit atau limfosit B, sel NK, dan sel T. Bab ke-15. Mencegah penuaan dini dengan konsumsi jahe. Jahe mengandung oksidan yang tinggi sehingga dapat membantu tubuh mengeluarkan racun. Caranya cukup mudah. Kamu hanya mengonsumsi air jahe setiap hari. Jika kamu bosan dengan air jahe, dengan rasanya yang itu aja, sesekali kamu bisa menambahkan perasan lemon atau madu. Bab ke-16. Konsumsi garam. Konsumsi garam yang tinggi dapat menyebabkan tingginya kadar natrium di dalam darah. Hal ini menyebabkan volume darah meningkat sehingga tekanan darah juga naik. Hal ini berujung pada berbagai gangguan kesehatan lain seperti hipertensi, stroke, dan gagal jantung.
Bab 17. Higienitas sanitasi makanan sepenting gizi. Higienitas dan sanitasi merupakan dua istilah yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Secara sederhana, pengertian higienitas dikaitkan dengan kebersihan pelaku atau orang yang bersangkutan. Sedangkan sanitasi lebih ke lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pada bahan pangan. Selama proses pengolahan bahan pangan, higienitas dan sanitasi harus selalu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas ini yang nantinya akan mempengaruhi keamanan produk pangan tersebut. Jadi, dari buku ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang kami dapatkan yang pertama yaitu materi dibahas secara detail dan dilengkapi dengan data-data pendukung. Yang kedua, pemaparan materi diketik dengan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. Yang ketiga, terdapat banyak gambar sehingga buku terlihat menarik. Yang keempat, cetakan buku penuh dengan warna membuat buku terlihat ceria. Sedangkan kekurangan yang kami temukan hanya satu, yaitu cetakan buku dalam bentuk landscape sehingga kurang efektif untuk dibawa. Terima kasih pada Saudara Egi. Berikutnya masuk ke materi Critical Journal Review. Yang pertama, identitas jurnal 1. Buku, judul buku, tren gaya hidup sehat dan saluran komunikasi pelaku pola makan food combining. Penulis, Siska Armawati Sufa, Nefretia Kristiantiawati, Raden Ayu Erni Jusnita. Penerbit Universitas Dr. Sutomo Indonesia. Baik, ini adalah daftar pustaka dari jurnal 1 ini, ada Creswell dan lain-lainnya. Untuk ringkasan jurnal pertama ini, penelitian ini berkaitan dengan penyebaran informasi tentang tren gaya hidup sehat yang baru-baru ini banyak digemari masyarakat Indonesia melalui pendekatan pola makanan food combining sebagai proses difusi inovasi dalam komunikasi kesehatan. Dengan menerapkan pola makan food combining diharapkan bahwa tubuh manusia akan bertambah sehat, penuh energi, dan bebas dari penyakit. Permasalahan yang ingin diteliti adalah, pertama, apa yang memotivasi para pelaku pola makan food combining dalam menerapkan gaya hidup sehat. Yang kedua adalah, saluran komunikasi apa sajakah yang digunakan untuk mencari informasi terkait pola makan food combining. Sekaligus yang ketiga adalah bagaimana cara berinteraksi dengan komunitas pelaku food combining lainnya di seluruh Indonesia. Ringkasan jurnal pertama ini, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan objek penelitiannya adalah berbagai media informasi, media cetak, media sosial maupun media elektronik lainnya, beserta seluruh saluran komunikasi yang digunakan oleh para pelaku pola makanan member atau komunitas food combining Indonesia dengan pendekatan teori difusi inovasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa food combining adalah tren baru gaya hidup sehat masa kini yang dimotivasi kebutuhan fisiologis yang merupakan hierarki kebutuhan manusia paling dasar untuk dapat mempertahankan hidup, termasuk juga menjaga agar tubuh tetap bugar dan sehat serta terbebas dari segala macam penyakit. Sedangkan saluran komunikasi dalam rangka proses difusi inovasi dalam rangka penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai tren gaya hidup sehat, food combining dilakukan melalui sosial media dengan metode komunikasi 2 tahap yang merupakan gabungan antara penggunaan saluran media massa dan saluran antara pribadi dengan cara berinteraksi melalui personal contact, chatting, social media group, dan catering. Kelebihan dari jurnal pertama ini adalah, jurnal ini membahas bagaimana tren hidup sehat di tengah-tengah zaman modern dalam segi pemaparan jelas dan tepat sasaran. Jurnal menggabungkan tentang aspek yang mendukung pemaparan penulisan
terhadap topik yang dijelaskan. Penggunaan bahasa dalam artikel ini mudah dipahami. Untuk kekurangannya ada ruang lingkup pembahasan yang sangat dibatasi, membuat kurang detailnya penjelasan artikel ini. Sehingga artikel ini cukup bertele-tele sehingga pembaca merasa bosan dan kurang tertarik terhadap artikel tersebut. Oke, untuk jurnal yang kedua ada judul bukunya, judul jurnalnya Pendidikan Kualitas dan Penggunaan Filter Air Sederhana dengan penulis Cahyo Purtomo, Ahmad Widodo, Devi Permatasari. Penerbitnya Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dari pustakanya bisa dilihat sendiri, teman-teman. Ringkasan jurnal 2 ini diantaranya adalah air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan konsumsi sampai kebutuhan lainnya. Karena pentingnya air bagi kehidupan, maka kualitas air sangatlah penting bagi kehidupan karena berdampak juga bagi kehidupan kita. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kejernihan air yang digunakan oleh warga Desa Wonokerto, berhubung dengan jurnalnya oleh Desa Wonokerto. Data penelitian diperoleh dari berbagai kuesioner yang kami bagikan pada saat penyuluhan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal 2 ini, kelebihannya adalah jurnal ini menjelaskan dengan menggunakan tabel, sehingga memudahkan pembacanya mengetahui hasil dari survei suatu penelitian tersebut. Dan kekurangannya adalah untuk penjelasannya kurang lengkap, membuat membaca itu tidak tuntas memperoleh informasinya, masih bertanya-tanya. Baik, untuk identitas jurnal yang ketiga dengan judul jurnal Hubungan antara fungsi sistolik dengan kualitas hidup pada pasien gagal jantung kronik. Penulisnya adalah Alfredo Sefri Novianti Sofia Erna Sentiawati JKD. Penerbitnya adalah Jurnal Kedokteran Diponegoro. Daftar pustakanya bisa dilihat sendiri, ada Setiati, ada Koko dan kawan-kawannya. Ringkasan jurnal 3 ini adalah gagal jantung adalah sindrom klinis yang ditandai oleh sesak napas, fatigu, edema, dan tanda objektif adanya disfungsi jantung dalam keadaan istirahat yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung yang menyebabkan kegagalan jantung pompa darah sesuai dengan kebutuhan jaringan. Gagal jantung kronik dapat diklarifikasikan berdasarkan fungsi menjadi gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. Sebagai salah satu penyakit kronik, gagal jantung akan mempunyai dampak terhadap kualitas hidup pasien. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara fungsi sistolik dengan kualitas hidup pasien, tetapi terdapat hasil yang bertolak belakang satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara fungsi sistolik dengan kualitas hidup pada pasien gagal jantung kronik. Selanjutnya. Ya, untuk kelebihannya adalah jurnal ini menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi jantung dengan menggunakan tabel sehingga dapat jelasnya. Kekurangannya adalah terlalu banyak bahasa ilmiah yang sudah dipahami. Next. Untuk jurnal yang ketiga ada hubungan obstruktif sleep apnea dengan kardiovaskular. Penulisnya adalah Debbie Febriani, penerbitnya adalah Jurnal Kardiologi Indonesia. Selanjutnya, daftar pustakanya bisa dilihat sendiri, ada Somers dan kawan-kawan. Ringkasan jurnal 3 ini adalah gangguan napas saat tidur dalam dekade terakhir dipandang sebagai faktor potensial beberapa penyakit kardiovaskular. Penatalkasaan yang tepat terbukti. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangannya ada kelebihannya bahasa digunakan secara keseluruhan dapat dipahami dengan mudah. Kekurangannya yang tidak ada tabel membuat jurnal kurang menjadi lebih sangat mudah. Karena dengan ada tabel dapat mengetahui hasil dari survei yang dilakukan oleh peneliti tersebut dalam sebuah penelitian. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami di sini menyadari banyak kekurangan dan kesalahan.
masih kami dalam proses belajar. Terima kasih sekali lagi. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Uy.